Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa dengan NIM 21030960092. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat topik dan kalimat penjelas serta pengertian dan jenis paragraf. Kalimat topik, kalimat pengendali gagasan utama di dalam paragraf disebut kalimat topik. Letaknya berada di awal atau di akhir suatu paragraf. Kalimat topik ini kemudian didukung oleh kalimat penjelas yang berisi gagasan pendukung dan gagasan utama. Kalimat topik merupakan kalimat yang dapat dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Informasi di dalam kalimat topik bersifat lengkap dan dapat dipahami tanpa adanya kalimat penjelas. Kalimat topik sering juga disebut kalimat utama, kalimat sentral, dan juga kalimat tesis. Kalimat ini merupakan kalimat yang sangat penting karena berisi ide pokok. Contoh kalimat topik: buah merupakan sumber vitamin yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Kampus merupakan tempat pengembangan intelektual mahasiswa. Contoh bukan kalimat topik: setiap akhir pekan, keluarga kami berkunjung ke tempat nenek. Kemarin sore, aku dan nenek pergi ke pasar. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Kalimat penjelas sendiri bersifat khusus. Dengan kata lain, kalimat ini ada karena pengembangan dari suatu kalimat. Di dalam suatu tulisan atau paragraf, bentuk kalimat penjelas biasanya berupa data-data, contoh, fakta, maupun opini yang mendukung kalimat utama. Oleh karena itu, semakin banyak kalimat utama di dalam sebuah paragraf, maka semakin baik pula paragraf tersebut, karena kebenarannya didukung atau dibuktikan dengan kalimat-kalimat penjelas tersebut. Kalimat penjelas di dalam suatu paragraf dapat diidentifikasikan sebagai berikut ini. 1. Kalimat penjelas bersifat khusus. 2. Kalimat penjelas ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Biasanya memiliki konjungsi atau kata-kata sambung antar kalimat. Tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan maknanya akan kabur jika dipisah dengan kalimat lainnya. Kalimat penjelas biasanya berupa data, fakta, contoh, opini, dan sebagainya. Berikut ini adalah fungsi dari kalimat penjelas. 1. Untuk menjelaskan kalimat utama. 2. Memaparkan informasi pendukung. 3. Agar paragraf lebih padu dan berisi. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan serta menyeluruh. Panjang dari satu paragraf adalah beberapa kalimat. Jumlah kalimat dalam paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketuntasan uraian gagasan yang disampaikan. Jumlah kalimat di dalam paragraf dapat menentukan kualitas dari bacaan. Paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Selain itu, terdapat kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat topik. Paragraf juga berfungsi untuk mengungkapkan pemikiran penulis secara sistematis, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Jenis-jenis paragraf berdasarkan teknik pemaparannya. 1. Paragraf naratif. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berkaitan dengan penceritaan atau pendongengan. Penggunaan paragraf naratif yaitu di dalam cerita pendek, novel, dan hikayat. Paragraf naratif digunakan untuk menghibur para pembaca. Selain itu, paragraf naratif juga digunakan untuk memberikan suasana yang sama seperti di dalam cerita kepada para pembaca. Penggunaan paragraf naratif juga dapat memunculkan imajinasi di pikiran para pembaca. Kedua, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif juga disebut sebagai paragraf lukisan. Fungsi dari deskriptif adalah memberikan gambaran tentang segala hal yang terlihat oleh penulisnya. Penulisan paragraf deskriptif disesuaikan dengan tata ruang atau tata letak objek yang dituliskan.
Paragraf deskriptif dapat disajikan secara berurutan tempat maupun berurutan waktu dan sebaliknya. Penulisan paragraf deskriptif sepenuhnya memanfaatkan panca indera sebagai penggambar kondisi yang ingin disampaikan. Paragraf ekspositoris. Paragraf ekspositoris disebut sebagai paragraf paparan. Penulisan paragraf ekspositoris ditujukan untuk menampilkan atau memaparkan sosok objek tertentu yang hendak dituliskan. Paragraf ekspositoris hanya menyajikan satu unsur dari objek. Teknik pengembangan paragraf ekspositoris menggunakan analisis urutan kejadian atau analisis tata. Keempat, paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif dapat juga disebut dengan paragraf persuasif. Penulisan paragraf argumentatif adalah untuk membujuk dan meyakinkan pembaca mengenai pentingnya objek tertentu yang dijelaskan dalam paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contoh, kemauan sulit untuk diikuti. Kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya membuka usaha baru. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. Generalisasi adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Contoh, setelah karangan anak-anak kelas 3 diperiksa, ternyata Ali, Toto, Alex, dan Burhan mendapat nilai 8. Anak yang lain mendapat nilai 7. Hanya Maman yang 6 dan tidak seorang pun mendapat nilai kurang. Oleh karena itu, boleh dikatakan anak-anak kelas 3 cukup pandai mengarang. Yang menjadi penjelasannya di atas adalah 1. Pemerolehan nilai Ali, Toto, Alex, Burhan, Maman, dan anak-anak kelas 3 yang lain merupakan peristiwa khusus. 2. Peristiwa khusus itu kita hubung-hubungkan dengan penalaran yang logis. 3. Kesimpulan atau pendapat yang kita peroleh adalah bahwa anak kelas 3 cukup pandai mengarang. 4. Kesimpulan bahwa anak kelas 3 cukup pandai mengarang mencakup Ali, Toto, Alex, Burhan, Maman, dan anak-anak lainnya. Dalam kesimpulan terdapat kata cukup karena Maman hanya mendapat nilai 6. Jika Maman juga mendapat nilai. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Paragraf deskriptif, naratif, menyebar adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Contoh, di pinggir jalan banyak orang berjualan kue dan minuman. Harganya murah-murah. Sayang banyak lalat karena tidak jauh dari tempat itu ada tumpukan sampah busuk. Dari sampah, lalat terbang dan hinggap di kue dan minuman. Orang yang makan tidak merasa terganggu oleh lalat itu, enak saja makan dan minum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak tutur kata yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.